Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ini di sini berapa? Min 0. Di sini? Masa ada 0 nilai? Apakah 0 pernah minus? Oh iya. 0. Sudah lama ya nggak belajar matematika? Iya, Sir. Udah berapa tahun? Jadi jika tujuan Anda ngambil bahasa Inggris untuk menghindari matematika, Anda salah. Ini berapa di sini? Sekitar 0,2 ya. Ini kan, ini dikali ini. Ya, 0,2-an. 0,21. Kita drag coba. Ini ada yang salah nggak sih? Enggak ya. Oke, bisa ada rumus yang error. Oke, kayaknya semua benar. Nah, setelah ini kita sum lagi. Ini sum ini berapa sumnya? Nggak tahu Pak, sum aja sama Excel. Oke lah, saya di sum aja. Iya, itu. Ini sumnya segini. Ini sumnya segini. Jadi sigma itu apa? Sum ya, atau total. Ini berarti berapa average-nya? 0,35 gitu kan? Iya. Iya, Pak. Ini dibagi 10. Gitu kan? Ini 0,26. 0,26. Paham ya? Oke, sekarang kita masukkan ke rumus. Nah, ke rumus ini. Duh, bentar. Oke. Jadi rumusnya RXY sama dengan X sigma sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Jadi berapa di sini? Sigma XY-nya berapa? Sigma X-nya 2,6. 2,6 per akar sigma X kuadrat 0,35. 3,5 dikali 3,476. 3,476. Berapa? Berarti 2,6 per akar. Ini masih kelihatan nggak kalau saya scroll ke bawah gini? Kelihatan sih, Kelihatan, Pak. Oke, berapa? 3,5 ini ya. Tolong koreksi jika saya salah nulis. Berapa hasilnya? 3,5 dikali 3,476. akar 11,7166. Berapa, Manar? 11? Akar 11,7166. Nggak nyampe 12? 12,66. 3,5 dikali. Oh, 12,166. 76. 12,17 kan? Sekitar segituan? Ya, 166,166. 12,166. Ini kok komanya jelek banget. Gimana sih ngehapusnya? Nah. Koma. Oke. Berapa? Sama dengan 2, per
root dari 12, square root dari 12,166 berapa? 3,4. 3,48. 3,488 ya. 88. Ya. 3,488. Oke, jadi hasilnya berapa? (2,6) dibagi dengan 3,488. 0,745. Ya, seperti yang saya prediksi. 0,7 5. 0,745. Oke. Jelek banget tulisannya. 745. Oke, ini adalah hasil akhirnya segini. Apa sih ini artinya? Gini, jadi kalau di dalam ini teh korelasinya artinya gini. Biasanya ada yang dengan interpretasinya dengan gini, 0 sampai 0,2 itu teh very low, sangat rendah. 0,2 sampai 0,4 itu teh low. 0,4 sampai 0,6 ini apa? Moderate ya. Moderate. 0,6 sampai 0,8 ini high. 0,8 sampai 1 ini very high. Gitu. Ini interpretasinya seperti itu. Atau bisa saja jadi ini kita bandingkan dengan nilai ini. Gitu. Interpretasinya seperti itu. Salah satu caranya begitu, atau nanti kita bisa membandingkan dengan tabel yang sudah dibikin oleh para ahli statistik. Ini teh sebenarnya sejauh mana tingkat validity-nya gitu. Apakah tinggi, apakah rendah atau gimana gitu. Nah, kira-kira ini berarti tingkat validity-nya rendah atau gimana? High. 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 High ya? Ada di range ini ya. Gitu. Iya. Karena ada di range ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa si soal UAS yang kita bandingkan dengan nilai rata-rata harian mahasiswa itu atau siswa ini memiliki tingkat validity yang cukup tinggi, yang tinggi gitu. Ada di range 0,6 sampai 0,8. Oke, bisa diikuti? Dasar. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Gimana ini cara nyatatnya Anda? Screenshot dulu, Pak. Hah? Di screenshot dulu. Oh, di screenshot. Ini kelihatan semua tabelnya? Dari tabel sampai coret-coretnya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Di Zoom, Pak. Minta di zoom? Bisa di Zoom. Oh, bisa di zoom. Udah segini cukup? Sedikit lagi. Masih agak itu. Udah jelas. Bentar tuh. Nah, Di zoom aja nih. Oh, bisa iya. Maksudnya dari HP-nya bisa, Pak. oh gitu. Oke. Ya, udah. Tapi masih ingat ya langkah-langkahnya? Masih. Oke. Ini baru cara pertama. Mau cara kedua? Menarik. Boleh, Pak. Ada berapa cara? Sekaligus. Oh, banyak caranya. Ini Wow. cara pertama kita menghabiskan berapa menit? 50. Serius, ini udah 50 menit. Iya, Pak. 50 menit, Pak. Udah 50 menit. Pakai cara manapun hasilnya akan itu gitu. Insya Allah sama. Ini 50 menit. Cara kedua ya paling juga ya gak akan jauh dari cara pertama sih. Cara ketiga
itu 2 detik. Nah, cara Wah. ketiga aja, Pak. Cara keempat ketiga aja. Yang gampang aja, 6 Pak. detik. Ya enggak lah, saya harus kalau saya punya 1000 jurus 1000 bayangan, saya ajarkan dulu yang susahnya. Oh iya. Saya simpan jurus terakhir kalau ada murid saya yang ngeyel nanti ditendang dengan jurus yang ke-1000 gitu maksudnya. Aduh. Enggak. Kita coba cara yang kedua ya. Ya, Pak. Ya. Oke, cara yang kedua ini rumusnya. Saya juga nggak hafal rumusnya, harus niron dari buku. Oke. Kita menggunakan rumus nanti kalau Anda belajar statistik, insya Allah Anda bakal kenalan dengan rumus yang namanya Pearson Product Moment. Jadi nama rumusnya adalah Pearson Product Moment. Nah ini salah satu rumus statistik yang sangat terkenal. Rumusnya adalah ini, R X Y sama dengan N sigma XY minus sigma sigma Y sigma X harusnya. Sigma X dikali sigma Y per square root bentar. Sepertinya harus mode tablet lain mah. Saya hapus dulu lah semuanya biar lebih enak dilihatnya. Jadi rumus Pearson Product Moment itu R XY sama dengan N sigma XY minus Dikurang. salah ya, harusnya dikurangi ya. X. Iya. Gak mau menghapus. Gak mau menghapus ya. Astagfirullah. Ini jarang dipakai nih. Jadi gini. Coba ini. Kok gak mau menghapus ya? Bentar ya. Ini rada aneh. Waduh. Mana coret-coret. Nah. Don't mind itu rumus yang tadi. Pindah saja nulisnya ke sini ke bawah. Tapi gak mau pindah juga.
Wah, ini kacau. Error nih. Bentar. Saya buka lagi. Gimana ya tempatnya tadi? Oke, di cara kedua. Nah, reset. Oke, sekali lagi rumusnya. Punten. R XY sama dengan N sigma XY kurangi sigma X kali sigma Sigma Y. square root per square root N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Wah, ini lebih pusing atau lebih gampang? Sigma Pusing. Y kuadrat minus sigma Y dikuadratkan. Rumusnya panjang pisan ya. Oke. Panjang. Ya, terlalu panjang rumusnya. Apalagi untuk kita yang sudah lama tidak belajar matematika, terlihat menyeramkan ini rumus. Iya, Pak, benar sekali. Mual, Pak. Saya mulai mual. Mulai mual. Siapa Ya, suruh? mulai ada reaksi alergi, Pak. Oh gitu. Siapa suruh ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris? Ya, saya tidak tahu, Pak, akan ada. Mana saya tahu ada matematikanya, Pak. Oke. Saya kira bahasa aja, Pak. Oh gitu ya. Aja ngitung-ngitungan, Pak. Oke. Oke, kita isi di sini biar cepat. Square root dari X ini berapa? Ini nggak ada X kecil, nggak ada X besar ya? Square, bukan square root. Square dari ini berapa? 42,5. 0,225. Oke, ini square-nya. Maaf, Sar, itu belum ke share screen. Yang mana? Share-nya belum, Sar. Belum? Kenapa baru ngomong? Muncul screen-nya. Belum Menunggu muncul. waktu, Pak. Astagfirullah. Bentar ya. Ini saya nggak terlalu kenal dengan laptop ini. Karena ini bukan laptop saya, tapi laptop istri saya. Oke. Dari tadi atau saya nulis ini berarti nggak kelihatan. Nah, ini rumusnya. Dapat di ini? Wow. Dapat dimengerti? Wow. N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per square root. Square root itu apa? Akar ya. Akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kira-kira seperti inilah rumusnya. Sar, N itu apa ya? N itu adalah jumlah test taker. Kalau di sini berarti ada 10. Oh ya, terima kasih, Sar. Oke, paham ya? Borah paham, Pak, senario ya. Paham N-nya doang, Pak. Oh, paham N-nya doang. Oke. Kalau gitu kita mulai mencari nilai-nilai ini dulu ya, sebelum kita masukkan ke rumus. Sigma X berapa kira-kira? Aku bapak wes jumlah. Otosam, ini sigma Y. Ini kita hapus aja dulu. Sigma Y ini berapa? Ya jumlahin aja semuanya. Oke, seperti itu. X kuadratnya berapa ini?
Atau gimana cara ngitungnya deh, jangan berapa. Yang 6,5 dibagi. Itu bukan, Pak? 5. Pangkatkan ya. Ini berapa di sini? Sok, ini mah nggak harus pakai 49. 49. 49. 9 itu gimana? 7 kali 7. 7. 7 kali 7. Ya. Oke, saya coba sarodotkeun. Oke, seperti ini. Kita sum lagi. Jadi ini sigma x kuadratnya sudah ada. Kemudian kita cari y kuadrat. Ini dikuadratkan 39,69. Oke. Kita sum lagi. X-nya berapa? Atau gimana ngitung X-nya? X dikali Y. Ya, X berapa nilainya di sini? 5 dikali 6,3. Oke, berarti ini dikali 6,3. 40,95. Saya coba sorodot lagi. Oke. Sumnya segini. Nah, sekarang kita bisa mulai memasukkan ke rumus. Oke. Let's go everyone. Ini waktunya mau habis ya. Berapa menit lagi kita? 40. 40 menit. Ah, cukup kayaknya tuh. Tapi saya ini udah telat, harusnya saya udah menghadiri Zoominar di tempat yang lain. Nggak apa-apa deh. Sama dengan berapa? 10 dikali sigma X-nya berapa? 417,3. Minus? Manar bersemangat sekali. Kenapa, Elsa? Matematika is my life. Oke, Statistikawati mana? ini berapa ini? Ayo. Sigma X berapa? Sigma X 65 65 dikali 63,8. 65 dikali 6 3,8 3,8. per akar berapa? 10 dikali 426. 426 Oke, very good. Dikurangi 65 65 kuadrat. 6 berapa? Ya. Sigma X dikuadratkan kan gitu ya? Berapa tuh sok dihitung di kalkulator? Kurangi berapa? 65 kuadrat berapa? Biar cepat langsung. Saya isikan di sini. I told you already your calculator. 4225. 2225 4225. 4225 kurung tutup gitu ya. ya. Kurung buka lagi 10 dikali 10 sigma Y kuadrat 410 koma 52 dikurangi Dikurangi 4070,44. 4070,44. Manar lagi on fire. Ini sepertinya lebih baik dibedakan kayaknya ininya. Nah, biar kelihatan. Oke, lanjutkan Manar. Dan yang lainnya. Berapa ini? Tuh, Manar.
4173 ya berarti ya. Ya, Benar nggak? 41. 4173 dikurangi berapa? Ini 65 kali 4147. 4147. Mana ngitung pakai apa itu? Saya belum selesai. Kalkulator. Oh, kalkulator. Oke. Per akar 4260 dikurangi 4225. berapa? 35. 35 35. dikali ayo. Berapa nih? 34,76. Berapa? 34? 34,76. Salah ya? Komanya bukan di sana ya? 34,76. Saya save dulu deh, bisa kayak tadi error. Ini orang lain bisa ngerti nggak dari mana 34,76? Paham ya? Kalau nggak paham salahkan Manar, dia cepet teuing. Ya. Ya, dari sini ya, ini 35 adalah 10 dikali 426 dikurangi 4225. Yang 34 Dikurangi 40, 70. 10,52 dikurangi 4070,44. Jadi berapa? 20. 1216. Berapa ini? Iya, di atas dulu. 20. 6. 26 ya. Per akar 1, 2, 16,6 gitu ya. 2. Iya. Ya, 1216,6. Oke. Sama dengan 26 per berapa? Akar dari 1216,6. 34,88. 34 sorry. 3,34 82. 8 jauh mana? Masa 88. 8 ya? 8. Atau 8797 ya segitu tak aslinya mah. Berapa hasil akhirnya? Nol koma 74. 0,745. Beda gak dengan ini? Ini berapa tadi? Sama. Sama. Oh, udah di capture ya yang saya hilang? Sama Sudah di capture tadi? Sama ya? Sudah. Oke. Dari hasil interpretasi tadi sama, ini tingkat validity-nya adalah high ya. High validity. Ya. Oke. Jadi seperti itu kira-kira untuk menghitung bahwa ini satu soal ini valid atau tidak. Ini membandingkannya dengan nilai harian. Nah, apakah cara ini nggak bermasalah? Sebenarnya ada kelemahannya juga cara ini itu. Kelemahannya gimana? Ya, kan di harian itu juga ada nilai yang kalau kita menilai harian itu ada nilai subjektif kan biasanya. Gitu. Misalkan nilai hari-hari ketika dia aktif atau enggak di kelas biasanya suka ada nilai yang seperti itu. Tapi ya gimana lagi membandingkannya dengan apa lagi gitu. Biasanya ya kalau guru biasanya membandingkan dengan nilai harian. Atau kelemahannya gini, nilai harian itu kan belum tentu kalau di harian dia nggak bisa pas UAS jadi bisa oke gitu kan. Kadang-kadang karena orang tuh sadar pas sehari-hari dia nggak terlalu bisa, maka pas UAS
mau UAS dia belajar. Jadi bisa. Tapi kan kalau hanya 1 orang 2 orang kan nggak signifikan. Jadi sebenarnya insya Allah lah dengan statistik seperti ini sudah bisa menggambarkan apakah soal kita valid atau enggak. Mau di capture lagi? Ya, Pak. Boleh, Pak. Udah. Silahkan. Udah, Pak. Ini dulu capture-nya nih. Oh, nah. Satu. Ya. Udah. Ini Udah, Pak. udah ya. Oke, any Udah, question? Pak. Any question? Sebelum saya lanjut. Ini jam berapa sih? Masih banyak waktu. 8:12. 12. Ah, masih ada kok, masih ada waktu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Boleh atau nanyain yang kemarin juga, materi yang kemarin juga boleh. Nggak ada? Pak, ada cara yang lebih gampang? Ada, nanti aja lah. Cara yang lebih gampang mah. Cara yang lebih gampangnya ya berapa menit? 2 detik. Untuk Anda suka ngoprek Excel? Suka ngoprek Excel? Hah? Nggak, jarang, Sir. Jarang. Nah, nanti sebenarnya dengan Excel Anda sebenarnya dengan bantuan Excel ini Anda nggak harus ngitung secara manual kayak tadi. Kenapa sih saya mengajarkan Anda, Pak, kalau bisa dengan Excel, kenapa nggak diajarin langsung aja Excel, nggak harus ngitung-ngitung manual? Masalahnya gini, nggak selamanya Anda punya Excel gitu. Takutnya ketika Anda nggak ada Excel, ya itu Anda Anda nggak bisa jalan gitu, maksud saya seperti itu. Ini kalau saya kasih latihan bisa ya? Coba Anda bikin aja invented nilai seperti ini. Anda sendiri bikin invented nilai sembarang. Kemudian Anda hitung dengan 2 cara ini, bisa nggak? Harus bisa lah. Iya, Pak, akan dicoba. Akan dicoba. Menghitung apa, Sir? Ya, kamu bikin. Nilainya bebas terserah. Kenapa? Nilainya bebas terserah kita. Iya, terserah. Tapi siswanya jangan 10. Kan ini mah Berapa, hanya Pak? 5. siswanya 30 lah. Wah, Wow. wow. Sekarang mah sekelas cuma 20, Sir. Apa di SMA? Iya, Sir. Di SMP? Di mana? 20-an. 20-an, Sir. Berapa? 20, Sir. 20-an. Di SMA masa 20? Bukan kelas D. Enggak kelas D. Kelas D 20. Bagaimana kalau sesuai jumlah murid di kelas, Sir? Enggak bisa gitu. Maksud saya kan saya sedang menyiapkan Anda menjadi guru SMA. Kira-kira di SMA sekelas berapa? 30 sih. Nah, gitu maksud saya. 25 aja, Sir. 25. Enggak, 30. Kelasnya berapa lah? Oke. 30 ya. Namanya silakan, terserah namanya siapa, nilainya berapa. Gitu. Ini kita baru menghitung soal 1 set ya, tapi kita belum melihat tiap butir soalnya. Kan bisa saja high itu kan ini dari keseluruhan. Tapi kan tidak mau ada memungkinkan ada chance, ada probability bahwa nilai misal nilai Pak si
bahwa tingkat validitas soal 1 dengan butir soal 1 dan butir soal 2 kan itu mungkin saja berbeda kan gitu. Ini kan baru dari keseluruhan. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar menghitung validitas dari setiap butir soal gitu. Paham ya? Ini belum menghitung reliabilitasnya, belum kita hitung. Kita baru ngitung validitas saja. Nah, reliabilitasnya belum kita nanti ngitung tingkat kesukaran, belum hitung discriminating power. Apa discriminating power tuh? Semacam daya pembeda gitu. Nanti saya jelaskannya. Belum kalau soalnya PG kita menilai kualitas pengecoh. Kualitas pengecoh itu gimana? Misalkan di PG itu ada pilihan A, B, C, D. Nah, kalau kunci jawabannya A, berarti si B, C, D itu berarti berfungsi sebagai pengecoh. Nah, si kualitas dari tingkat pengecoh itu seperti apa kualitasnya? Apakah baik? Bisa mengecohkan si test taker atau enggak? Atau jelek gitu si kualitas pengecohnya? Wah, banyak banget yang harus kita hitung. Makanya saran saya ke depannya sekarang Anda harus sudah bawa kalkulator tiap mata kuliah saya. Gitu. Atau kalau bisa di Excel sambil zooman buka Excel juga silahkan gitu. Yang penting Anda bisa menghitung. Gitu. Kalau ngitung kotret-kotretan lama kan waktunya kita hanya 2 SKS. Gitu. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Rumus yang panjang ini tidak semenyeramkan itu kok ketika sudah dilaksanakan gitu. Tapi Anda mungkin ini jadi selangkah lebih awal. Ketika di statistik baru introduction, di sini Anda sudah belajar rumus Pearson product moment. Oke, any question? Jadi bikin 30 siswa. Nilai X seperti biasa adalah nilai UAS, misal nilai Y itu adalah nilai rata-rata harian. Itu rata-rata nilai harian. Dengan cara mana? 2 caranya, coba dua-duanya. 2 cara ini dicoba. Wow. Iyalah, itu kan harus belajar maksud saya. Oke, minggu depan saya akan kasih contoh bagaimana dalam 2 detik Anda nggak harus ngitung seperti ini. Gitu. Siap, Pak. Bisa ya? Siap, Sir. Dinanti. Oke, Gak sabar, Pak. Boleh dilanjut, ini masih ada 20 menit kan? Nah, Iya, Sir. saya ada satu contoh kasus lagi. Kita mau melihat item validity. Kalau tadi tes validitas keseluruhan soal. Kalau sekarang kita mau melihat apa? Melihat dari misal ini ada 15 soal yang ikut ujiannya 30, misal 30 siswa. Nah, kita mau melihat apakah soal nomor 1 ini valid atau enggak. Apakah soal nomor 2 ini valid atau enggak dan selanjutnya. Nah, itu yang akan kita lihat selanjutnya. Kalau tadi keseluruhannya, sekarang kita lihat per butir, per item. Tom, udah mulai pusing? Silakan bernapas dulu. Oke. Silakan bernapas dulu. Sambil nunggu ini 1 menit. 1 menit lagi ini bakal mati. Jadi oke. Kita ibaratkan